apakah ada kebijakan dari pemerintah atau situasi bangsa begitu yang membuat mereka memiliki kekhawatiran. Nah, sebesar 44,1% ini mengatakan ya mereka memiliki kekhawatiran. Jadi janji itu hutang kan ya, sebenarnya janji itu kan hutang. Jadi pemerintah ini punya hutang kepada publik, rakyat untuk melunasi janji-janjinya yang sudah disebutkan di Pilpres kemarin itu. Sebanyak ya hampir seluruhnya 92% masyarakat ini menginginkan agar pemerintah dengan segera melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sejauh ini bagaimana. Lalu juga apalagi tantangan-tantangan ke depan. Sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data bersama Litbang Kompas. Dan hari ini saya tidak sendiri dan kita akan membahas jumlah hal terkait isu politik nasional dan juga kondisi dan situasi dalam negeri. Tapi saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua peneliti Litbang Kompas. Yang pertama ada Mas Endar. Halo Mas, gimana kabarnya? Sehat Mas. Dan yang kedua ada Mas Yohan. Mas Yohan, gimana Siap. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini karena ini masih momentum Lebaran, maksudnya masih bulan Syawal, kita akan coba bahas terkait rekonsiliasi politik ataupun ya lebarannya para politisi lah. Nah, untuk itu langsung aja saya coba ke Mas Yohan. Mas Yohan, kita kan tahu kalau 2 hari lalu ya kalau tidak salah, tanggal 7 itu ada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati masih dilakukan secara tertutup. Nah, ini kalau kita melihat ini sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti ini antar pemimpin politik yang mungkin bisa dibilang saat ini PDIP oposisi sering terjadi nggak sih Mas di masa-masa lebaran ini? Iya, kalau kita lihat prefer ke era sebelum Presiden Prabowo ya, sebenarnya menjadi hal yang lumrah. Lebaran itu jadi momentum untuk melakukan silaturahmi politik, komunikasi politik gitu ya. Karena ya memang momentumnya pas ya dari sisi masa Lebaran itu kan memang lebih silaturahmi itu menjadi sesuatu yang lumrah gitu ya. Bahkan tidak hanya dirayakan oleh sebagian orang, sebagian besar masyarakat Indonesia itu merayakannya, merasakannya. Tidak hanya yang Muslim ya, yang non-Muslim pun juga merasakan bagaimana momentum Lebaran itu menjadi masa untuk saling menyapa lagi, saling melakukan silaturahmi dan komunikasi. Nah, hal yang sama sebenarnya juga seringkali Lebaran itu juga dijadikan momen para elit politik, tokoh politik untuk melakukan komunikasi politik ya. Jadi seperti pertemuan tanggal 7 April kemarin antara Presiden Prabowo mengunjungi ke rumah mantan Presiden Ibu Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, saya pikir juga menjadi momen yang cukup bersejarah ya. Kenapa bersejarah? Karena momen ini kan ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya, sudah dari awal pelantikan. Pasca pemilu 2024, bahkan kemudian setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, kapan nih ketemunya gitu ya? Orang nunggu-nunggu gitu ya. Karena kan pingin tahu positioning politik antara terutama ke PDI Perjuangan ya, selama ini menunggu-nunggu bagaimana posisi politiknya. Pertemuan kemarin yang meskipun tertutup, yang kemudian juga beredar di sosial media, itu menjadi semacam jawaban lah ya akan keingintahuan publik ya. Bagaimana masa depan pertemuan kedua tokoh itu, karena kan narasinya kan mau ketemu, kemudian terakhir Mbak Puan bilang setelah Lebaran ketemu, ternyata memang sudah terjadi. Alhamdulillah Senin kemarin itu. Yang ditunggu-tunggu publik itu adalah hasil pertemuan itu sebenarnya. Bagaimana langkah selanjutnya? Tapi terlepas dari itu, momen pertemuan tokoh yang selama ini mungkin ini dua tokoh yang punya pengikut yang besar gitu ya, yang loyal. Saya pikir dengan mempertemukan kedua tokoh itu tradisi yang cukup positif gitu ya, terutama bagi publik ya yang selama ini melihat politik kok urusannya selalu gontok-gontokan ya. Padahal sebenarnya politik itu ya secukupnya ya, persaudaraan dan kekeluargaan itu selamanya gitu ya. Nah, tradisi ini sebenarnya bukan tradisi baru kalau kita merefer era Pak Bung Karno, era bahkan Pak Harto, tradisi-tradisi bahkan ketika era Gus Dur itu kan membuka open house ya. Jadi tradisi open house yang mungkin di era Gus Dur yang memulai open house
seluruh masyarakat tidak dibatasi pejabat gitu ya. Mungkin era Pak Harto masih terbatas ya. Gus Dur bahkan sampai membuka istana untuk membuka masyarakat untuk salaman dengan presiden gitu. Bahkan keliling-keliling istana gitu ya. Jadi di era Gus Dur itu tradisi itu juga dilanjutkan oleh era Jokowi ya sampai hari ini. Jadi Pak Prabowo kemarin juga melakukan open house meskipun mungkin terbatas. Jadi iklim kekeluargaan, iklim silaturahmi itu sebenarnya cukup positif untuk sedikit mengendurkan gitu ya tensi politik yang mungkin selama ini pasca Pilpres 2024 tensinya naik terus gitu ya. Apalagi posisi sedang PDIP, orang kan masih nunggu-nunggu apakah di luar pemerintahan atau bergabung dalam pemerintahan. Nah, pertemuan kemarin itu cukup positif saya pikir ya untuk kita semua masyarakat Indonesia yang melihat bahwa pemimpin-pemimpinnya bisa bertemu kok, bisa ngobrol santai gitu ya. Nah, yang ditunggu sekarang adalah hasil pertemuan itu seperti apa nantinya. Tapi aku coba flashback juga Mas, di era Bung Karno ataupun Soeharto ataupun Gus Dur kan memang itu seperti dijadikan alat politik begitu Mas. Nah, apakah dengan dilakukannya open house ya kan termasuk Pak Prabowo kemarin juga melakukan itu, ini juga untuk menarik simpati publik karena kita tahu kan situasi di 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo Subianto ini lumayan ya agak panas lah, banyak sekali isu-isu yang krusial yang jadi sorotan publik. Apakah ini juga salah satu strategi yang mungkin dulu sebenarnya pernah dijalankan nih misalnya untuk mendinginkan suasana dengan melakukan open house atau yang lainnya? Ya, setiap langkah politik itu kan tidak pernah lepas dari apa yang menghasilkan persepsi politik kan. Setiap persepsi politik yang dibangun di publik tentu akan berdampak pada penilaian publik kepada elit politiknya. Saya pikir nggak bisa menafikan itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin setiap momentum era presiden ketika melakukan open house silaturahmi politik itu mungkin berbeda-beda derajat ininya ya, perhatian publik ya. Misalnya di era Soekarno bagaimana iklim waktu itu kan faksi ideologi, pertentangan ideologi begitu kuat ya antara nasionalis, Islam, komunisme gitu ya waktu itu, sehingga kemudian munculnya gagasan dari Wahab Hasbullah dari tokoh NU yang kemudian menggagas halal bihalal itu. Jadi tradisi sebenarnya yang diciptakan untuk kemudian mempertemukan kekuatan politik saat itu agar kemudian bertemu gitu ya, kemudian saling mengendurkan tensi dan terbukti itu bisa sedikit banyak membuat situasi lebih dingin, lebih kondusif dan secara politik itu lebih positif gitu ya. Dan tradisi-tradisi itu kan sebenarnya juga dilanjutkan juga di era sekarang bahkan, Pak Harto era sekarang. Jadi pertentangan perbedaan politik itu tidak kemudian menghilangkan rasa persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa gitu ya. Lebaran itu menjadi momen yang cukup pas gitu ya dan cukup tepat untuk dijadikan itu. Terbukti pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo masih di masa Lebaran. Saya pikir ini yang kemudian sedikit banyak membantu mengkondusifkan pertemuan kedua tokoh itu. Mungkin kalau pertemuannya di luar Lebaran agak berbeda gitu tensinya gitu. Tapi karena ini situasi Lebaran, orang kemudian nggak melihat lagi pertentangan kedua tokoh itu misalnya pasca Pilpres seperti apa. Orang kemudian merasa sejuk gitu. Oh, kedua tokoh ini sudah bertemu di rumah Ibu Mega, bahkan Pak Prabowo karena menghormati Bu Mega lebih senior datang ke rumahnya di Tengku Umar. Saya pikir sesuatu yang positif ya, tapi memang tidak cukup itu sebenarnya. Pasca itu apa sih yang akan terjadi dengan pertemuan itu. Tapi dengan pertemuan kemarin itu Bu Mega sama Pak Prabowo saya pikir menjadi jawaban bahwa elit politik kita itu sudah dewasa gitu ya, tidak karena perbedaan politik kemudian tidak bisa bertemu gitu ya. Jadi momentum Lebaran ini sedikit banyak memberikan energi positif lah buat para elit politik kita dan terutama bagi publik. Nah, saya mau ke Mas Endar karena yang khas dari bongkar data itu kita biasanya ada jajak pendapat ataupun data ya. Nah, Mas Endar, bagaimana sih respon publik ya terkait menanggapi situasi politik saat ini? Apakah ada nggak sih keinginan-keinginan khusus yang ingin disampaikan publik terkait mungkin situasi kali ini? Apakah mereka pengen pejabat minta maaf atau seperti apa? Apalagi kan baru-baru ini Pak Prabowo kan menyampaikan permintaan maaf ya ketika wawancara dengan
6 pimpinan redaksi dan salah satu pendiri media. Terus kemudian di pertemuan dengan para pengusaha dan perwakilan buruh juga menyampaikan permohonan maaf karena pola komunikasinya buruk selama ini, dan dia mengakui itu. Tapi dari Mas Endar sendiri, dari Litbang Kompas gimana Mas? Apa nih yang disampaikan publik? Iya, jadi dari hasil jajak pendapat tanggal 17 sampai 20 Maret kemarin. Jadi jajak pendapat ini dilakukan sebelum Lebaran ya. Namun kami coba menggali bagaimana kondisi mungkin kebatinan atau suasana di masyarakat begitu mengenai jalannya pemerintahan Prabowo, termasuk dengan kebijakan-kebijakannya dan kondisi bangsa inilah dari awal tahun, jadi dari Januari sampai Maret, berarti kira-kira sekitar 3 bulan. Pas lagi panas-panas emang. Pas lagi panas-panasnya banyak ya gejolak. Banyak gejolak. Begitu. Dan ketika kami tanya dalam 3 bulan ini apakah ada kebijakan dari pemerintah atau situasi bangsa begitu yang membuat mereka memiliki kekhawatiran. Nah, sebesar 44,1% ini mengatakan ya mereka memiliki kekhawatiran. Nah, nanti kekhawatirannya apa kami juga akan tanyakan lagi begitu. Namun lebih dari setengahnya sekitar 53%, 53,9% ini menyatakan mereka tidak memiliki kekhawatiran. Begitu. Jadi ya merasa ya 3 bulan ini berjalan biasa-biasa saja begitu. Normal. Tapi ada 44. Dengan proporsi ini bisa dikatakan ya sebenarnya publik terbelah ya antara. Nah, ini kan kita bisa kemudian bisa saja ini juga simpatisan dari pendukung Prabowo Gibran ketika masa kampanye dan sebagainya. Namun fokus kita tidak di situ, kita tanyakan lagi kekhawatiran dari 44% ini apa. Nah, mereka ini menyatakan bahwa yang pertama-tama itu kasus korupsi. Ini sampai ke hampir 44%. Jadi sepanjang 3 bulan ini saja kan sudah ada beberapa contoh kasus pengungkapan dugaan korupsi dari PT Timah, Pertamina, lalu ada pengurangan minyak kita misalnya seperti itu, lalu dugaan Bank BJB. Adanya pemberitaan-pemberitaan yang terekspos begitu ke publik ini yang membuat masyarakat menjadi khawatir. Ini berada di urutan pertama. Bahkan sampai sempat ada meme-nya Liga Korupsi itu ya. Korupsi. Jadi ya itu kayaknya cukup tercermin ya di sini ya. Kalau memang orang tuh khawatir banget dengan situasi. Terutama dengan nilainya yang pastinya fantastis begitu. Lalu yang kedua itu kebijakan anggaran, efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Gibran ya sejak 22 Januari 2025. Nah, ini ternyata efeknya selain mungkin dirasakan oleh masyarakat yang juga bekerja di instansi atau lembaga, nah ini juga berimbas kepada berbagai sektor. Nah, kita bisa sebut saja misalnya sektor seperti restoran, lalu juga perhotelan. Nah, ini kan juga sudah merasakan imbasnya, transportasi juga. Nah, lalu yang ketiga itu pembatasan penjualan tabung LPG 3 kg. Ini sempat ramai ya. Gas melon itu ya. Gas melon dan sampai bikin antrian kelangkaan. Nah, ini yang kebijakan yang juga berubah-ubah yang tidak matang. Ini yang menjadi salah satu sorotan dari masyarakat gitu. Jadi semata-mata bukan hanya soal gas LPG 3 kg, tapi bagaimana kebijakan ini seharusnya melalui kajian dulu, dipersiapkan benar-benar, sosialisasi, lalu baru diterapkan secara bertahap. Tidak seperti kasus LPG 3 kg yang secara tiba-tiba serentak dan membuat kelangkaan ya tidak terhindarkan begitu. Nah, aku Mas Yon melihat fenomena ini kan ada lumayan banyak ya. 44% artinya hampir 50% khawatir dan kekhawatirannya itu sebenarnya real ya. Mungkin kita juga merasakan kan, dan itu mewarnai pemberitaan selama beberapa bulan terakhir ini. Mas Yon sendiri melihatnya gimana? Apa sih kira-kira langkah yang mungkin bisa diambil ya, karena ini momennya Lebaran, mungkin apa selain meminta maaf ya tentunya, apa kira-kira? Ya, ini kan pemerintahan mau masuk 6 bulan ya, 5 sampai 6 bulan ya. Artinya sebenarnya orang menunggu realisasi dari program atau janji-janji kampanye dari pasangan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Meskipun mungkin 6 bulan itu waktu yang singkat, tapi paling tidak ada harapan bagi publik dan mereka memakai itu
menjadi ukuran mereka untuk mengatakan, oh pemerintah memang sudah mau mengarahkan untuk merealisasikan janjinya atau tidak. Tapi tadi ya, Endar tadi cerita banyak hal yang dikhawatirkan dari mulai korupsi sampai gas LPG. Sebenarnya kan ada sisi yang, dan kemarin pada saat pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Prabowo dengan para Pemret itu juga mengakui soal komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana komunikasi pemerintah ke publik itu masih jadi PR ya. Jadi mengkomunikasikan sebenarnya misalnya kayak gas LPG itu kan ada upaya untuk mengatur kan bagaimana subsidi itu tepat sasaran gitu ya. Tapi kan karena tidak tepat sasaran itu kemudian langsung diubah jadi kebijakan yang soal pembatasan dan pelarangan. Padahal kan bisa saja dilakukan dengan sosialisasi yang tepat, mengkomunikasikan ke publik seperti apa sih maksud pemerintah. Kemudian operasionalisasi dari kebijakan itu juga mungkin tidak bisa langsung diterapkan ke semua wilayah. Perlu misalnya pilot project di tempat tertentu gitu ya, agar kemudian tidak membingungkan publik gitu. Ini kan karena komunikasi yang mungkin kurang tepat gitu ya, sehingga kemudian pesan yang disampaikan itu tidak nyampe ke publik gitu, atau kemudian mengalami reduksi. Nah, problem itu dan bahkan sudah diakui juga oleh Presiden kemarin pada saat bertemu teman-teman media. Saya pikir itu yang mestinya juga menjadi PR ya, paling enggak menjelang 6 bulan pemerintahan sampai nanti ketika kita lihat 1 tahun pemerintahan, ekspektasi publik kan kalau 1 tahun kan pasti ya paling enggak sudah ada yang bisa dilihat lah ya, dari janji-janjinya yang dirasakan gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat 3 bulan pertama makan bergizi gratis sudah dilakukan sudah jalan meskipun belum seluruh wilayah. Itu kan poin-poin yang mungkin dibaca publik. Komitmen pemerintah merealisasikan janjinya itu menjadi trust itu kan menjadi real. Oh iya, ada gitu ya. Pemeriksaan kesehatan gratis. Kesehatan gratis setiap kita ulang tahun gitu ya. Jadi itu kan real orang kemudian ini. Tapi ada hal yang banyak mungkin terkait yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik ya. Misalnya lapangan pekerjaan, kemudian fasilitas layanan kesehatan, layanan pendidikan yang mungkin itu juga ditunggu realisasinya gitu ya. Dan di waktu 1 tahun pertama saya pikir itu adalah saatnya pemerintah untuk memastikan bahwa apa yang mereka janjikan itu akan dilakukan. Paling enggak menjaga trust publik ya, itu penting untuk bagi pemerintah dengan kerja-kerja real realisasi dari janji. Meskipun 1 tahun tidak langsung 100% harus jadi, tapi ada proses yang menuju ke sana yang saya pikir publik juga paham bagaimana misalnya makan bergizi gratis itu kan belum seluruh wilayah, tapi ketika sudah banyak wilayah melakukan itu dan beberapa daerah juga menyambut itu, saya pikir itu sedikit banyak kan menjaga merawat trust itu penting bagi pemerintah untuk merealisasikan janji-janjinya tidak hanya di 1 tahun pertama nanti sampai di total 5 tahun akhir pemerintahan itu apa yang mereka janjikan itu jadi ukuran bagi publik tentunya. Mas Endar, ada lagi ya kira-kira yang mungkin keresahan publik yang tercermin lah dari hasil jajak pendapat yang dilakukan selama 3 bulan kemarin itu? Jika bicara soal keresahan tadi memang sebenarnya masih ada beberapa seperti kenaikan pajak 12% untuk barang mewah. Lalu sempat ramai juga itu ya? Sempat ramai, lalu juga sebenarnya sebelum Lebaran itu ada wacana ya untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, baik roda 2 atau roda 4 yang tidak diurus pajaknya lalu disita kemudian seperti itu, lalu penundaan pengangkatan CPNS, lalu juga masyarakat juga sebenarnya cukup bertanya-tanya adanya program makan bergizi gratis seperti yang disebut Mas Yohan tadi, lalu misalkan sekolah rakyat, lalu dana antara. Ini dana-dananya dari mana? Nah, ini yang sebenarnya juga membuat kegelisahan ya, ketakutan jangan-jangan uang pajak yang kita berikan ke negara ini nanti disalahgunakan atau terjadi tindak penyelewengan atau korupsi di
setiap program-program yang baru ini, jangan-jangan begitu. Ini ada kekhawatiran juga. Artinya balik lagi ke yang Mas Yohan sampaikan tadi ya, pola komunikasi yang mungkin tidak tersampaikan ya, apa yang dipikirkan pemerintah itu tidak tersampaikan. Sehingga jadi itu masyarakat bingung sebenarnya maunya apa nih gitu. Iya. Dan kalau kita bicara soal komunikasi lalu juga bagaimana merawat kepercayaan trust pemerintah, kami juga sempat tanyakan ke responden, sebenarnya di momen Lebaran ini perlu atau tidak pemerintah meminta maaf kepada masyarakat dalam berlebaran momentum ini ya, berlebaran. Tapi atas misalkan jalannya pemerintahan baru yang kurang hampir 6 bulan ketika pertanyaan ditanyakan. Lalu lebih dari setengah responden masyarakat ini menyatakan iya pemerintah perlu minta maaf terhadap segala kebijakan maupun langkah-langkah yang telah diambil hampir 6 bulan ini, dan yang tadi ya terutama yang membuat mereka cemas, dan yang lebih penting mereka akan maafkan ini sebesar 53,6%. Memang orang Indonesia pemaaf. Nah itu jadi menjunjung budaya ketimuran ya. Jadi soal kultur harmoni begitu dijaga. Ini tetap perlu sebagai bentuk komunikasi begitu. Lalu ada juga yang mungkin kadar maafnya sedikit ya, lebih rendah. Jadi iya pemerintah perlu meminta maaf, tapi saya tidak memaafkan. Ini ada sekitar hampir 15%. Kayaknya yang korban atau memang ya mungkin sudah langsung terkena imbasnya langsung begitu. Dan ya sepertiganya menyatakan ya tidak perlulah pemerintah begitu. Ya cukup seperti ini saja berjalan. Dan memang terlebih itu yang kita lihat sebenarnya ya, kultur untuk secara hangat presiden ataupun pemerintah meminta maaf atas segala kebijakannya ini sebenarnya bukan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia. Kalau kita track dari presiden ke presiden, terakhir itu terjadi di Lebaran tahun 2020 saat pandemi. Yang meminta maaf. Presiden Jokowi minta maaf atas kebijakannya. Jadi secara eksplisit kebijakan pemerintah bukan meminta maaf Lebaran ya? Bukan yang seperti yang ada seperti di iklan ataupun di entah televisi atau di rilis yang sering dikeluarkan. Jadi yang memang eksplisit menyatakan meminta maaf atas kebijakan ataupun kinerja pemerintah yang kurang maksimal. Ini terakhir di 2020. Dan di tahun ini pun setelah kita tunggu-tunggu sampai hari ini begitu sudah tiga Lebaran tidak ada secara eksplisit gitu ya? Ya tidak ada yang seperti itu. Jadi padahal memang 53% 53% menunggu ya? Menunggu itu dan akan memaafkan kok. Gitu. Jadi sebagai bentuk cara komunikasi untuk merawat trust tadi. Tapi Mas Yohan, di luar dari ada keinginan warga untuk supaya pemerintah meminta maaf dan memang mayoritas juga akan memaafkan. Apa sih sebenarnya yang mungkin lebih penting ya di luar dari sekedar meminta maaf gitu? Artinya kan kalau cuma minta maaf, apakah sudah selesai? Artinya kan persoalan masih banyak ya. Gimana tuh? Ya sebenarnya kontrak antara state negara atau pemerintah dengan masyarakatnya itu adalah kontrak janji politik, itu kontrak ya. Jadi apa yang sudah dijanjikan Prabowo Gibran terpilih itu kan karena berarti kan dipercaya. Jadi amanah itu dikasihkan ke pasangan ini untuk kemudian memimpin bangsa dan negara Indonesia 5 tahun ke depan. Kontraknya ya apa janji yang sudah mereka utarakan, akadnya itu yang harus ditunaikan gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kita kan tidak punya tradisi juga masyarakat menagih-nagih gitu kan. Kontrak politik. Kontrak politik juga nggak ada gitu ya. Itu kan kemudian diturunkan dengan bagaimana terbentuknya pemerintahan, baik itu eksekutif dan legislatif, dan mereka kemudian mencoba ada punya bekerja itu berdasarkan janji-janji itu, gitu. Itu yang sebenarnya lebih
terlepas tadi antara ada yang memaafkan dan tidak ya. Saya pikir yang memaafkan dan tidak memaafkan dan yang merasa tidak penting pemerintah minta maaf, semua pasti sepakat bahwa yang ditunggu itu adalah realisasi dari janji-janji pemerintah itu, di luar soal maaf dan tidak memaafkan gitu. Tapi tradisi memaafkan dan tidak, tradisi memaafkan di Lebaran saya pikir juga sesuatu yang lumrah gitu ya. Jadi apalagi dengan tadi yang kita bahas di awal, open house, pemerintah membuka diri untuk saling bermaaf-maafan, saya pikir juga menjadi tradisi yang baik. Tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana bekerjanya pemerintah untuk kepentingan rakyat dan merealisasikan janji-janji yang sudah menjadi akad dia dengan publik gitu ya. Jadi amanah itu kan mestinya dikerjakan gitu ya. Dan publik itu kan sebenarnya hanya punya mandat aja. Mandat dikasihkan. Nih Mas Franky jadi presiden, saya kasih mandat ke Anda, laksanakan. Wakil rakyat. Wakil rakyat, laksanakan. Kalau Anda tidak bisa ini ya rakyat juga berhak nagih gitu ya. Nagih tentu nggak semua rakyat nagih kan, bisa diwakili oleh teman-teman kemarin misalnya yang teman-teman yang demonstrasi yang menolak undang-undang TNI, ya mereka kan bagian dari masyarakat. Suara publik juga yang harus didengarkan oleh pemerintah gitu. Jadi janji itu hutang kan ya, sebenarnya janji itu kan hutang. Jadi pemerintah ini punya hutang kepada publik, rakyat untuk melunasi janji-janjinya yang sudah disebutkan di Pilpres kemarin itu. Dan rakyat punya hak untuk menagih hutang. Punya hak untuk menagih hutang. Tentu kadar cara ruang bermainnya tetap konstitusional ya. Masyarakat berhak demonstrasi asal memang sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku. Pemerintah juga melakukan komunikasi ke masyarakat juga penting. Sampai di mana sih ibarat Mas Franky janji ke saya, janji datang ke sini. Kan harus tahu saya nyampe mana gitu. Harus sama jelas, masyarakat harus jelas nyampe mana sih ini program-program yang sudah dijanjikan hari ini itu sampai mana, upaya-upaya yang perlu dilakukan. Nah itu kan ujung-ujungnya komunikasi ya ke publik, bagaimana pemerintah ini sudah kerja loh. Tapi memang kita punya kendalanya di sini. Nah kita butuh waktu, kita butuh dukungan publik. Kalau berangkat dari hasil jajak pendapat Kompas, ya minta maaf dong pemerintah, kita maafin dong, kita maafin kok. Itu kan sebenarnya trust ya, trust pada pemerintah ini, dan kepercayaan publik itu modal sosialnya presiden, dalam hari ini pemimpin pemerintahan Pak Prabowo, untuk kemudian bekerja lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang sudah pemerintah agendakan. Dan saya pikir itu dengan kepercayaan publik menunggu, itu kan menjadi semangat gitu ya. Mestinya lebih semangat ini, publik nunggu ini gitu. Mas Endar, ada yang mau ditambahkan? Oh ya, bicara soal kontrak politik dengan masyarakat tadi, memang terlepas dari meminta maaf atau tidak pemerintah di momen Lebaran ini, sebenarnya yang lebih ditunggu-tunggu masyarakat adalah soal momen untuk mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan yang selama ini telah diambil. Begitu. Jadi di momen Lebaran, lalu juga pemerintahan sudah hampir berjalan 6 bulan, sebanyak hampir seluruhnya 92% masyarakat ini menginginkan agar pemerintah dengan segera melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sejauh ini bagaimana, lalu juga apalagi tantangan-tantangan ke depan. Dan jadi yang langkah-langkah baru juga perlu diperhatikan dengan lebih baik lagi ke depannya. Itu yang lebih masyarakat inginkan. Oke. Artinya memang program-program yang sudah jalan dievaluasi, selain minta maaf, dan tentunya janji politik yang di awal itu harus segera diselesaikan. Baik, sebenarnya kita cukupkan dulu diskusi kita hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi di episode Bongkar Data lainnya dengan pembahasan yang tentunya terkait situasi nasional maupun geopolitik global. Dan jangan kemana-mana, tentunya saksikan terus Harian Kompas dan juga Kompas.id. Sampai jumpa.